Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryo Yunulestari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Luliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Devi Karina dan kami berdua mengampu mata pelajaran seni budaya. Dan kali ini kita akan mengadakan praobservasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik. Begitu ya Bu Devi ya. Nah, Bu Devi, ini kita bisa bertemu ini alhamdulillah. Biasanya Bu Devi suka kegiatannya banyak sekali ya, sama-sama. Ya, ini di pertemuan kali ini harapan Bu Devi apa nih? Oke, untuk saat kita diskusi ya, ini nih, untuk gitu. harapan kita mungkin yang pertama untuk saling bertukar pikiran mungkin ya Bu ya, betul, untuk ya. diskusi, untuk sharing perihal pembelajaran yang akan datang gitu. Mungkin ya Bu ya. Oh gitu ya. Jadi kita harapannya kita saling sharing ya Bu ya. Kebetulan alhamdulillah kita sama ya dari guru seni ya, sama-sama bidang studinya sama. Nah, ini Bu Devi, ini materinya yang akan disampaikan anak-anak besok apa nih Bu? Untuk materi besok, kebetulan kami atau kita sedang mau mempelajari tentang gerak tarik kreasi Bu. Iya, untuk kelas 11 ini kan materinya tentang gerak tarik kreasi, di mana nanti anak-anak itu belajar untuk gimana sih menggerakkan tari-tari gerak dasar tarik kreasi itu sendiri. Oh gitu. Jadi paling tidak setidaknya materi yang sebelumnya di kelas 10 sudah agak sedikit disinggung tentunya gitu ya. Jadi sebelum ke kreasi berarti ada tari apa Bu yang sebelumnya dipelajari anak-anak kalau itu? Untuk kita mengacu pada silabus, kalau untuk kelas 10 itu dulu belajarnya tari tradisional. Oh gitu ya. Iya, sekarang kita berpindah ke tari kreasi, tapi tari kreasi itu kan sebetulnya gerakannya itu tetap kita melihat dari tari tradisional, jadi masih ada keterkaitan seperti itu. Oh gitu ya. Berarti ada nggak unsur untuk mencipta gerakan itu? Nah, tentu saja di sini di silabus itu nanti ketika anak sudah di tujuan kali ya? Ya, di tujuan pembelajarannya ya. Nanti kita ingin anak itu bisa menciptakan Bu. Oh, gitu. Iya, dengan cara menyusun gerakan-gerakan dari tari tradisi tersebut. Oh baik Bu. Ketika anak tadi sudah Ibu kenalkan tari tradisional, sekarang materi tari kreasi nih. Harapan Ibu apa sih yang ingin Ibu kembangkan nanti di KBM Ibu nanti? Yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu anak mungkin belajar untuk percaya diri ya Bu ya. Mengembangkan potensi mereka yang berasal dari bidang tari gitu Bu. Mulai dari misalkan menciptakan gerak, dari mulai gerak kepala sampai dengan gerak kaki. Jadi mereka bebas bereksplor gitu loh Bu. Oh gitu. Tapi kayaknya bisa ya nanti kalau dikelompokkan itu ada unsur kepemimpinan yang akan muncul ya, itu gitu ya. Kalau kita mungkin kalau ada unsur pembagian kelompok pasti seperti itu Bu. Ada yang namanya belajar untuk memimpin teman-temannya. Iya betul ya. Dan ini Bu, ketika nanti di kelas itu kan pasti ya ada anak yang memang ada yang dengan cepat nangkepnya, terus antusias gitunya, terus langsung tanpa tanpa disuruh juga langsung dia Ibu kasih contoh langsung digerakkan gitu ya Bu ya. Nah bagi anak-anak yang memang tidak antusias atau mungkin Ibu punya trik sendiri untuk gaya belajar mereka gitu. Nah untuk kembali ke gaya belajar ya Bu ya. Yang tadi Ibu bilang sebetulnya beberapa anak ada yang langsung ketika dikasih tugas langsung Bu gerak cepat, mereka bisa. Tapi ada juga yang aduh aku mau ngapain nih gitu kan. Nah itu mungkin kita membagi beberapa bidang gitu. Misalkan dari segi oh Bu aku biasanya nggak dengerin dulu nih Bu gitu kan. Berarti kita dia belajarnya lebih ke audio. Atau misalkan Bu aku mah harus ngeliat dulu nih atau dari YouTube atau dari video atau apa segala macam. Berarti itu dia pembelajarnya lebih ke visual gitu. Nah kalau ada satu lagi kan kinestetik ya Bu ya. Nah dia harus menirukan dari temannya yang udah bisa itu bisa. Jadi mungkin trik dari saya ya gitu, pembagiannya sesuai dengan cara belajar mereka. Seperti itu. Jadi Ibu sudah menerapkan diferensiasi ya? Oh iya. Nah diferensiasi ya Bu. Nah untuk besok nih Bu, Ibu kira-kira masuknya ke diferensiasi mana? Sudah ke produk atau baru sampai ke proses nih? Kalau besok sepertinya untuk supervisi besok tentunya. Kalau ke produk sepertinya belum. Kalau seni ya pasti harus berproses. Berarti kita tuh besok tuh berproses dulu Bu, tapi akan menghasilkan sebuah produk. Gitu. Tujuannya pasti menghasilkan suatu produk. Oh gitu ya. Jadi berarti untuk
besok supervisi nih Bu. Ibu udah menyiapkan apa aja nih? Kalau menyiapkan mungkin dari segi materi yang jelas PowerPoint ya Bu ya. Terus sama video pembelajaran untuk mereka lihat gitu. Cuma sama apa ya mungkin dari saya juga apa aja yang mau saya jelasin dan praktekkan ke anak-anak itu sudah disiapkan. Kemungkinan kita besok jam ketiga ya Bu ya? Nah di jam ketiga itu kan jam 4 ya? Saya lihat kan kayaknya anak-anak sebelumnya mata pelajarannya udah fisika nih Bu. Ya mata pelajaran fisika Budiah ya. Terus habis itu Ibu kan nanti masuk ke jam ketiga masuk gitu. Yakin nggak itu anak-anak langsung konsen ke pelajaran Ibu? Sebetulnya kalau dilihat dari pengalaman minggu-minggu kemarin ya Bu ya, kalau misalnya setelah pembelajaran eksak atau fisika itu anak-anak lebih ke masih suka, Bu jangan dulu masuk atau Bu jangan dulu belajar ya gitu. Itu saya masih suka memperbolehkan 5 menit lah mungkin mereka untuk mempersiapkan atau menyiapkan dirinya untuk siap nggak nih mereka belajar, atau misalkan mereka sedang mendengarkan musik, mereka minta untuk mendengarkan musik dulu, boleh banget. Oh gitu. Berarti itu trik Ibu ya untuk mensiasati supaya anak-anak konsen ke pelajaran Ibu. Artinya Ibu sudah memasukkan unsur KSE, sosial emosional, untuk dalam titik sejenak dikasih waktu untuk anak-anak gitu ya, untuk konsen ke pelajaran Ibu tentunya. Nah kemungkinan mungkin ini Ibu bisa masukkan nanti di RPP-nya, bawa unsur KSE-nya nanti bisa dimasukkan. KSE itu bisa di awal atau mungkin di tengah-tengah ketika anak riuh, berkelompok, bingung, Ibu tenangkan dulu dengan KSE. Bisa dengan teknik stop atau dengan dengan ice break gitu ya, atau teknik stop itu bisa Ibu lakukan tentunya. Dan semoga nanti besok kita pas supervisi akademik berjalan dengan lancar. Amin. Dan tentunya harapannya Bu Devi bisa dari proses ini bisa mengalih ke produk gitu. Terima kasih Bu Devi ya. Ibu sama-sama.
ya sampai bisa. Nah, kalau minggu kemarin ada yang masih ingat nggak materi tentang gerak dasar tari? Ya, dimana kita belajar pengertian tari, unsur tari, ya, jenis tari, dan sebagainya. Nah, di sini kita lanjutnya tentang fungsi, teknik, serta bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam tari kreasi. Nah, berhubungan dengan kata tari kreasi. Ini kemarin sudah dibahas nih. Ada yang masih ingat nggak pengertian dari tari kreasi itu sendiri? Coba angkat tangan dong. Oke, parah ya. Yang keras boleh suaranya. Tari kreasi oke, gabungan dari tari tradisional dan modern. Gitu ya. Jadi tari kreasi ini masih ada sangkut pautnya dengan tari tradisional. Ya, jadi gerakan-gerakannya mengacu pada tari tradisional. Oke, kita lanjut ya ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu fungsi, teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis tari kreasi. Oke, nah di sini kita harus tahu dulu kalau mau belajar sesuatu itu kita harus tahu tujuannya apa sih, untuk apa sih kita belajar, gitu ya. Nah di sini untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama kita akan dapat mengeksplorasi ragam gerak tari kreasi. Jadi kita tugasnya sekarang itu akan belajar mengeksplorasi sesuai dengan kemampuan cara belajar kalian. Gitu ya, yang biasanya audio, berarti kalian mendengarkan musiknya. Terus kalau misalkan kinestetik, kalian harus memperagakan secara langsung. Tapi kalau visual, kalian harus melihat apa yang bisa dilihat, gitu ya, sehingga kalian nanti bisa menciptakan sesuatu. Ya, yang pertama kita mengeksplor ragam gerak terlebih dahulu. Yang kedua, setelah mengeksplor, merangkai. Ya, kita eksplor dulu nih, oh gerakan kepalanya seperti apa ya, gerakan kakinya seperti apa ya. Nah, setelah tergabung nanti kita rangkai menjadi ragam gerak tari kreasi. Seperti itu ya, tujuannya itu seperti itu. Nah, sekarang manfaatnya itu apa sih? Manfaat yang pertama itu adalah untuk melatih kerjasama. Kenapa kita pembentukan kelompok? Yang pertama itu tujuannya untuk melatih kerjasama kalian, gitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, melatih percaya diri. Nah, di pembelajaran hari ini manfaatnya itu kalian harus percaya diri. Jadi kalian kalau misalkan punya imajinasi atau punya gerakan, kalian harus coba untuk memberikannya kepada teman-teman kalian. Jadi jangan cuma menerima beres aja. Ya, jadi kita di sini harus ada kerjasama antar timnya. Oke, selanjutnya ya, di sini ada kompetensi dasarnya. Di mana kompetensi dasar di sini kita ada di titik 4.3.2. Berkarya seni tari melalui pengembangan gerak berdasarkan fungsi, teknik, simbol, dan jenis, nilai estetis sesuai dengan iringan. Nah, ini kita tidak akan keiringan dulu ya. Nanti iringan next setelah kita explore di pertemuan kali ini. Nah, lanjut ya. Oke, di sini kita ke bentuk tari. Kita harus tahu dulu bentuk dari tari itu ada berapa. Ya, di sini kalian ada spidol? Ada yang punya spidol? Nah, perhatikan ya, di sini bentuk tari itu dibagi menjadi dua. Ya, ada yang disebut dengan tari representasional dan tari non representasional. Di sini tari representasional itu adalah tari yang menggambarkan sesuatu gerakan yang jelas. Contohnya di sini ada tari merak, ya, di mana tari merak itu jelas gerakannya, yang menggambarkan seekor burung merak. Nah, gitu, ya. Tapi kalau tari non representasional itu dia menggambarkan sesuatu secara simbolis. Misalkan tarian melihat kaca, misalkan tangannya seperti ini, oh itu menunjukkan simbol
tari, yaitu ada jenis tari tunggal. Dari namanya juga sudah tunggal, berarti dia jumlahnya satu orang penari saja. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang kedua ada tari berpasangan. Tari berpasangan yaitu tari yang dilakukan oleh dua orang atau berpasangan. Tidak melulu harus dua orang ya, tapi bisa misalkan 10 orang, tapi bentuknya berpasangan atau berdua-berdua. Bisa perempuan dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki atau laki-laki dengan laki-laki. Seperti itu ya. Jadi tari berpasangan tidak melulu harus dua orang. Yang ketiga ada yang disebut dengan tari kelompok. Tari kelompok itu dilakukan minimal oleh 3 orang penari. Yang terakhir ada tari massal. Kalau tari massal itu lebih banyak ya, masanya lebih banyak. Itu disebut dengan tari massal. Paham sampai sini? Oke, ya. Next, selanjutnya di sini tadi jenis tari berdasarkan bentuk penyajian, ya. Jadi jenis tari berdasarkan bentuk penyajian dibagi menjadi 4. Tapi jenis tari berdasarkan koreografinya dibagi menjadi 3. Yang sekarang kita akan bahas, yang sedang kita bahas hari ini yaitu tari kreasi. Tapi asal kalian tahu, di sini juga bukan hanya ada tari kreasi, tapi juga ada tari rakyat, ada juga yang disebut dengan tari klasik. Ya. Nah, tari rakyat ini apa sih? Tari rakyat itu adalah tari yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun. Yang kedua ada tari klasik. Tari klasik ini biasanya tari yang berkembang di kalangan-kalangan keraton. Ya, kalau di daerah kita mungkin bukan nggak ada musik klasik, tapi ini biasanya muncul dan berkembang di daerah-daerah yang ada keratonnya, misalkan kayak Solo, Jogja, itu. Kulon ada apa emang? Ada ya? Ada nggak? Oke, di sini ada tari kreasi ya, yang sekarang kita sedang bahas, yaitu tari yang tadi kata Farah. Apa tuh tari kreasi? Tarian. Boleh angkat satu tangan siapa selain Farah ya? Siapa? Tari kreasi. Yuk, Chandra. Tari kreasi. Bisa. Ya, mohon coba. Ini aja nih. Apa? Coba Pak. Cak. Konsentrasi manusia yang tidak terikat aturan dari daerah atau tarikan tradisional. Contohnya apa tuh? Tari Jaipong. Contohnya tari Jaipong. Itu ya. Paham ya semua ya. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, tadi kita belajar jenis-jenisnya. Terus kita juga belajar fungsinya, tujuannya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih pembahasan kerja yang akan kalian kerjakan, ya, yaitu diskusi gerakan apa saja yang kalian gunakan, kemudian tentukan gerakannya. Tapi sebelum ke situ, kita harus mempelajari dulu teknik tariknya, ya. Teknik tari, kalau dari tari yang bergerak itu banyak ya. Ada apa aja? Satu, tangan, ya, kepala, terus Nah, kalau kalian tahu, kalau misalkan tari itu
Ya, oke. Ya, contohnya kayak gitu. Bentar ya, ini kenapa begini? Nah, yang kedua ada yang namanya gerakan gilem. Gilem. Nah, ada yang tahu ini kenapa ya? Oke, ulang lagi ya. Sini kita ke gerakan kepala. Tadi gerakan kepala ada yang pertama apa? Gebes. Udah bisa gebes? Bisa ya. Oke, ini gebes nih. Nah, yang visual dilihat. Gebes. Yang kinestetik coba langsung diperagain. Gebes ke kanan, ke kiri. Ya. Nah, ini gerakan kedet. Gerakan kedet. Ya, oke. Nah, gerakan kedet itu kalian memajukan kepala terus ke belakang. Kedet. Kedet. Nah, kalian harus hafal ya. Nanti kalian harus merangkai nih menjadi 1 atau 2 kali 8 gerakan. Dari mulai kepala, kaki, tangan. Ya, tadi ada gebes, terus sekarang ada kedet. Gimana kalau kedet? Depan, belakang. Depan, belakang. Iya, itu kedet. Yang ke selanjutnya nih ada yang disebut dengan gerakan gilem. Gerakan memutar kepala dengan dagu membentuk angka 8. Ya, membentuk angka 8. Jadi yang jalan itu dagunya. Ya, angka 8. 1, 2, titik. 1, ini sini ya. 1, 2, 3, titik. Ya, gak bisa. Coba ya, namanya juga kita belajar. 1, 2, 3, titik. Ya, nah itu gerakan ya ketiga. Next, coba. Nah, ya, selanjutnya. Oke, coba boleh dicoba kalian. 1, 2, 3, titik. Lagi. 1, 2, 3, titik. Sekarang gerakan ungklet. Nah, ada ungklet. 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 Itu mah gampang ya. Ya, itu ya. Oke, ya. Oke, ulangi lagi. Oke, gerakan gebes. Nih, gerakan gebes. Ke kanan, ke kiri. Itu gebes. Yang kedua, tadi apa? Kedet. Kedet. Tadi beda ya sama ungklet ya. Kalau kedet cuma. Tapi kalau ungklet, enggak. Gitu ya. Nah, ini gilem yang tadi membentuk angka 8.
K8. Oke. Ya. Nah, ini klub tadi beda ya, gerakan klub dan gerakan kedet. Kalau kedet tadi cuma kedet aja. Tuh. Kalau klub tapi lebih ke ayu di bawah. Nah. Sekarang gerak galeo, putar kepala 180 derajat dan diakhiri dengan menoleh ke kanan. Coba dilihat yang visualnya nih. Sekali lagi. Oke, coba deh dipraktek ini berdiri coba. Yang tadi dipraktekin. Oh, iya tuh Chandra udah bisa tuh. Ya, coba berdiri. Biar semangat semuanya. Kita cobain gerakan yang terakhir. Tadi apa? Galeo. Galeo. Kakinya gimana kakinya tadi? Dilebarin atau kuda-kuda. Coba. Cari posisi yang nyaman, posisi yang PW. Terus gimana tangannya ke tiga, kepala muter ke kanan. Ya, coba kakinya yang betul. Kakinya kuda-kuda, itu pakai robi aja jadinya susah. Yang cowok ada. Puternya mana? Hah? Puter aja 180 derajat tadi keterangannya ya. Jadi puternya puter. Gebes. Nah. Ya. Coba putarnya dulu kepalanya putar. 1, 2, 3 putar. Gebesin ke kanan. Up. Nah, ya gitu pintar ya. Oke, duduk lagi. Itu tadi beberapa gerakan kepala. Ingat ya. Ingat. Itu udah ibu catat nih, ya. Nah, sekarang kita ke gerakan tangan. Ya, ke gerakan tangan. Di sini gerakan yang pertama ada ngebel. Gerakan tangan seperti mengepal. Nah, ini mah gampang ya. Ngebel atau bahasa kitanya mengepal. Tinggal kepal aja. Ya, tapi kalau dalam bahasa tadi ini tuh namanya ngebel. Ya, itu gerakan pertama. Gampang gak sih? Gampang ya? Ngebel. Oke, yang kedua. Nah, ini ngebel ya, masih ngebel. Kalau nangre, nah, nangre itu gerakan tangan menghadap ke atas, 4 jari menghadap ke atas. Ini ngebel, ini nangre. Ada kata lagi ngarumbai. Ngarumbai. Yang tadi kalau nangre tangannya ke atas, kalau ngarumbai tangannya ke bawah. Ya, gampang ya. Ngebel, nangre, ngarumbai. Ya. Nah, sekarang ada kata ngaplek. Dari gerakan rumbai posisi dari jari keluar. Nah, tadi kalau kembali lagi. Kalau ngarumbai itu ke sini. Tapi kalau ngaplek balikin. Nah, gitu. Ya, coba ulangi. Ngebel gimana ngebel? Ngebel. Terus nangre. Nangre. Ngarumbai. Ngaplek. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, ini.
Mungkur. Nah, di sini gerakan mungkur ke samping kanan atau samping kiri. Nah, mungkur. Ada depan, bawah, mungkur. Ya. Nah, ini ada gerakan ungkel. Gabungan antara nangre, ngaplek, sama ngarumbai. Lihat dulu. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, stop dulu para. Tadi gabungan antara nangre, ngaplek, ngarumbai. Kita coba di tempat masing-masing aja ya. Oke, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Itu ada 3 gerakan ya. Nangre, ngarumbai, ngaplek. Jadi namanya ungkel. Ya, nanti juga kalian menciptakan gerakan seperti itu. Siap ya? Coba sekali lagi. 7, 8, 1, 2, 3, nangre. Bisa? Oke, lanjut ya. Lanjutkan Pak. Nah, selanjutnya gerakan tangan. Ini masih ungkel ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak kepret. Sekarang ada yang namanya gerak kepret. Nah, ada Sekali lagi. kepret 7, 8. 7, 8. Jadi dari bawah ke atas. Bawah, atas. Bawah, atas. Kepret. Bisa satu tangan, bisa tangan kanan, bisa tangan kiri atau kembar. Kepret kembar. Berarti dua-duanya. Ya, oke? Bisa? Oke. Lanjut. Tumpang tali. Nah, tumpang tali. Kedua tangan disilakan dengan sikap nangre. Lalu putar kedua tangan secara bergantian dengan posisi ngaplek. Nah, Kemudian tumpang tali itu, posisi awal. tumpang tali gabungan antara gerak nangre dan gerak ngaplek. Ya, tapi ada prosesnya. 1, tumpang tali ngaplek. Ya, itu namanya tumpang It's tali. time to begin the 6th lesson. Oke. Sekali lagi. Boleh sekali lagi. 8. 7, 8, 1, tumpang tali ngarumbai. Ya, itu namanya tumpang tali. Oke, next ada gerakan capang. Salah satu tangan lurus. Gerakan satu tangan lurus ke depan dan satunya lagi menekuk. menekuk. Nah, ini satu di sini ada yang namanya capang kanan, berarti tangan yang panjangnya yang kanan. Ini capang kanan. Kalau capang kiri berarti tangan yang panjangnya yang kiri. Capang kanan, capang kiri. Capang kanan, capang kiri. Gitu ya, bisa. Nah, ini masih gerakan rangkaian tangan. Oke, next. Nah, Gerak frontal. Kedua ada yang tangan namanya gerak lontar. salah satu tangan dengan sikap nangre dan salah satunya lagi membentuk sikap mungkur ke dalam. Nah, 1, 2. Ini ada nangre, ada mungkur. 1, 2. Lagi. Ya, coba kita kapan? 1, 2. Ya, nggak apa-apa ya pemerempuan. Oke, namanya juga mencoba. Ya. Sekarang ke gerakan badan nih. Tadi kita dari tangan ke badan. Atau lutut. Ada yang namanya gerak rengkuh. Coba dilihat gerak rengkuh. Nah, rengkuh boleh di stop dulu Farah. Sekali lagi. Gerak rengkuh itu kita dari lurus kakinya terus ke nah. Ya, jadi cuma ngebuka lutut aja. Ya, tangannya di sini rengkuh. Gampang ya, itu gerakan badan. Rengkuh. Nanti kita praktekkan. Oke? Next Farah. 7, 8. Nah, ini rengkuh ya. Gerakan badan rengkuh. Gerak torso. Yang kedua ada torso. Gerakan digoyangkan ke kiri dan Gerakan digoyangkan ke kiri dan ke kanan. 8.
Minggu depan kita ketemu lagi. Sehat selalu semuanya.
Alhamdulillah Bu Devi, kita sudah melakukan supervisi akademik tadi ya. Rasanya gimana nih? Aduh, untuk KBM ditungguin saya. biasanya kita ngobrol di ruang guru ya. Ya. Kemarin langsung dilihat oleh Ibu, perasaannya lumayan deg-degan ya karena secara gitu ya senior saya, guru saya, tapi kemarin lumayan sih, lumayan happy ya Bu, enjoy membawakannya, terus bisa menjadi pengalaman mungkin untuk saya diliatin ngajarnya sama Ibu gitu. Oke, makasih Bu. Kalau Bu Devi sudah merasa seperti itu, setidaknya saya di kelas tidak menjadi pengganggu. Sama sekali tidak, Bu. Terawasi gitu ya. Nah, ini Bu Devi kalau boleh saya tanya, apa yang sudah berjalan praktek bayi yang sudah dilakukan di KBM kemarin itu saat disupervisi? Praktik baiknya mungkin anak-anak kemarin sudah mulai bisa mengikuti ya tujuan yang capaian yang saya buat. Jadi mereka sudah bisa memperagakan gitu loh Bu, ya memperagakan gerakan-gerakan tari yang sudah mereka coba buat sendiri seperti itu. Jadi kan kemarin kan awalnya Ibu sudah menyampaikan tujuannya, Iya. dan itu sudah tercapai di Sudah KBM. tercapai. Oke, nah apa yang pas kemarin KBM itu kira-kira Bu Devi menemukan nggak sesuatu yang mungkin saja harus diperbaiki gitu untuk kedepannya? Mungkin kendala gitu ya Bu ya. Iya. Untuk kendala dari segi pemaparan mungkin dari segi itu ya Bu ya. Iya, kemarin sempat ada masalah infokus. ya infokusnya. Iya, infokusnya gitu ya. yang panas mungkin ya, ngeheng atau sebagainya. Jadi pada saat penampilan materi layarnya kadang ketutup, kebuka sendiri gitu. Tapi kalau untuk kekurangan dalam segi pembelajaran mungkin dari segi anak ya, masih ada beberapa anak yang mungkin belum terlihat antusiasnya. Seperti contohnya anak laki-laki mungkin ya, dalam pembelajaran tari anak laki-laki kurang gitu dalam antusiasnya. Nah, mungkin itu kekurangan yang harus saya gali, harus seperti apa nih nanti ke depannya. Berarti harus mencoba mencari metode-metode yang menarik tentunya ya. itu. Gitu ya. Ya. Nanti jadi tadi Ibu sudah berkomitmen untuk melakukan peningkatan ya, perbaikan-perbaikan ya, Ya. terutama yang anak putra yang kebingungan di belakang kemarin. Betul betul banget, Gitu Bu. ya. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan kemarin, kan kedepannya Ibu ingin seperti apa nih? Perbaikannya gitu ya Bu. Memperbaiki diri tentunya. Oke, Ya. Apa yang belum diperbaiki dari kemarin nih? Ya, untuk cara untuk memperbaikinya nanti mungkin yang pertama lebih mendekatkan diri kepada anak laki-lakinya, memberikan motivasi Iya. harus seperti apa gitu. Yang kedua mungkin lebih banyak sharing ya sama Ibu tentang metode dan pembelajaran seperti apa yang mungkin bisa diterapkan nanti di kelas untuk pembelajaran selanjutnya. Terus ukurannya nih, Ibu kan mengajar, pengen tahu dong ukuran keberhasilannya di mana gitu ya. Ukuran Ibu dinyatakan berhasil dalam memberikan materi itu apa ini? Oh, yang kemarin ya Bu ya. Untuk yang yang kemarin, Ibu kan lihat untuk penampilan presentasi kelompok pertama. Di situ kan ada laki-laki yang Iya. tiga ya, ya, yang tiga itu orang kemarin. laki-laki yang coba mempraktekkan itu, dan menurut saya itu sudah mencapai tujuan yang saya inginkan. Jadi mereka bisa menggerakkan dan mencoba membuat gerakan itu sendiri. Seperti Oke, itu, Bu. gitu. Terus kapan nih mau melakukan perbaikan nih? Secepatnya Bu. Mungkin Secepatnya. kita mulai di pertemuan selanjutnya. Pertemuan gitu. selanjutnya. Iya. Oke. Nah, kira-kira untuk saat melakukan perbaikan itu, Ibu kan butuh seseorang untuk berdiskusi tentunya ya, dan mengingatkan nih kapan nih mau mulai memperbaiki, terus untuk sistem penilaian mungkin, atau paling tidak itu kemarin ada beberapa perubahan yang harus akan Ibu lakukan. Nih, siapa nih kira-kira Ibu mau sama siapa nih curhatnya? Terus yang motivasi Ibu nih siapa nih kira-kira nih? Kalau untuk menjadikan motivasi dan untuk mengeluhkan pembelajaran mungkin seperti biasa, aku serahkan kepada Ibu karena Ibu selaku guru mata pelajaran yang sama, kita bidang yang sama, jadi mungkin aku akan banyak cerita atau banyak mengeluh untuk meminta saran kepada Ibu. Mungkin kita saling sama kan Ya. ya. Karena di mata pelajaran saya mungkin yang kurang itu adalah anak putri ya. Kalau Iya. seni musik kan anak putri biasanya. Nanti Iya. saya sharing sama Bu Devi kalau seni tari
Mungkin di Anak putra laki-laki, laki-laki, jadi iya. kita saling sharing, gitu, Iya, saling begitu. mengingatkan Iya. aja. Terima kasih Bu Devi sebelumnya atas kerjasamanya. Semoga kita saling mengingatkan. Iya, Ibu, terima kasih untuk banyak. kurikulum Merdeka nanti yang Ibu Devi ampu di kelas 10. Terima kasih. Assalamualaikum.